Ricky, udah Tante malu tahu. Lagian filmnya kok kayak gitu sih. Kamu ini ada-ada aja deh, kataku sambil menepis tangannya yang memegang ponsel bagus. Tapi anak itu cuma nyengir. Kenapa Tante? Ini kan bagus filmnya. Tante kayak gak pernah muda aja sih, balasnya cuek sambil tetap nyodorin ponselnya. Tetap aja nyuruh aku ngeliat film di layar HP di tangan kirinya. Sementara tangan kanannya malah merangkul bahuku supaya aku lebih merapat di sofa. Duh, dalam batin ku bilang, bandel banget sih anak ini. Aku kan agak risih ya, masa iya aku nonton yang kayak gitu sama pacarnya anakku sendiri. Tapi jujur saja, dadaku ya berdebar juga saat itu. Itu kali pertama aku kembali merasa hangat, tersentuh sejak suamiku meninggal belasan tahun yang lalu. Tuh, seru kan Tante filmnya? Bisik Ricky. Aku cuma narik nafas, gak tahu deh udah bosen nepis tangannya. Jadi ya aku turutin aja apa maunya. Jadi lihat ponsel lagi deh. Pas itu anak itu udah rapet banget kayak perangko sama amplop. Wangi parfumnya lembut tapi bikin betah. Gak salah deh kalau putriku sampai mau jadi pacarnya. Udah Ricky, Tante gak biasa nonton film gini. Biasanya juga film India, apa horor Indonesia. Ini kan film Jepang, Tante gak ngerti jalan ceritanya. Aku bilang gitu sambil berusaha sedikit menjauh. Tapi tangan kanannya malah kayak nahan gerakanku di bahuku. Bentar Tante, udah mulai seru nih, balas Ricky. Dia emang bandel deh, seperti mau memancing reaksiku gitu. Dan tangannya mulai berani usil banget. Makin seru filmnya, makin tangannya kesana kemari. Yah, untung aja suara Desi putriku tiba-tiba ngagetin. Mama, ini baking sodanya langsung dicampur apa dikukus dulu adonannya? Teriaknya dari dapur. Aku tersentak gugup. Ricky segera menarik tangan dan bergeser menjauh. Kami saling tatap sejenak. Iya Desi, ntar deh biar mama yang nyampur, balasku padanya. Tuh kan, Tante ke dapur dulu ya Ricky, tataku sambil mencubit lengan Ricky. Dia cuma nyengir, tertawa kecil. Iya Tante, tapi kapan-kapan lanjut lagi ya Tante. Di dapur, Desi kelihatan agak bingung nyampur adonan kue. Mixernya juga masih nyala, sementara oven udah dihidupkan. Aku berusaha wajar menghampirinya. Habisnya tadi kan sempat hampir saja aku jadi kepancing diajak nonton sama Ricky. Sini Desi, makanya dari tadi kan mama udah bilang biar mama saja yang bikin kue. Udah, kamu temenin saja pacarmu tuh di depan, biar mama yang lanjutin. Kurebut spatula di tangan Desi sambil menyuruhnya menemani Ricky saja di ruang tengah. Desi cuma tersenyum manja, terus nyium pipiku dan nyubit lenganku. Iya deh mama, kan Desi tadi cuma mau nyoba. Ya siapa tahu kalau Desi bisa masak, Mas Ricky jadi makin kesengsem sama Desi, katanya bernada manja. Terus putriku langsung loyor ke depan setelah cuci tangan di wastafel. Sementara aku jadi sibuk nyampur adonan kue sambil masih kepikiran yang tadi sama Ricky. Pas udah beberapa menit, aku jadi kepikiran lagi. Jangan-jangan Ricky ngajak Desi lanjutin nontonnya. Waduh, bisa berabe kan? Aku jadi kepikiran banget. Setelah adonan jadi dan kumasukkan dalam oven, aku pun melangkah pelan dan diam di lorong, ngeliat Ricky dan Desi di sofa ruang tengah. Walah, aku lega jadinya. Ternyata mereka lagi nonton berita di TV, bukan nonton film yang tadi di ponsel Ricky. Duduknya juga agak jauh. Ricky di sofa dan Desi milih duduk di kursi kecil di depannya. Tapi aku juga jadi mendadak membatin. Kok si Ricky malah ngajak aku nontonnya tadi? Sementara sama Desi, dia kayak gak berani ngajak, malah lihat berita. Padahal aku ini kan mamanya Desi, calon mertuanya. Aku bukan Desi, pacarnya. Tapi kenapa anak itu malah kayak lebih berani dan akrab sama diriku sih? Aduh. Namun setidaknya aku agak tenang. Desi putriku mau ngajak Ricky ke rumah dan ngenalin padaku mamanya.
Kan lebih aman kalau mereka pacaran di rumah. Daripada harus jalan ke sana kemari di malam minggu. Kan bisa aja, bukan cuma makan atau jajan, malah Desi diajak ke kosannya Ricky. Kan bisa berabe, iya kan? Sebagai ibu, aku tuh selalu khawatir dengan putriku. Dia sudah tumbuh remaja, udah kelas 2 SMA, dan mulai kenal sama cinta. Walau katanya cuma cinta monyet lah. Ya wajar sih sebenarnya, namanya juga anak remaja zaman now. Usia masih belasan, tapi omongannya udah ampun deh. Udah menjurus kemana-mana. Udah berani ngomongin pacar ke orang tua. Gak malu kalau ketahuan masih kecil udah punya pacar. Ya pokoknya udah yang kayak gitu-gitu deh. Malam minggu itu aku emang ngomel ke Desi. Kataku, mama tuh gak suka ya kalau kamu pacaran tanpa setahu mama. Kalau ada apa-apa gimana coba? Tiap malam minggu kamu pergi, katanya sama cowok. Tapi mama gak pernah tahu siapa pacarmu Desi. Ntar malah jadi omongan tetangga loh Des. Dikira mama gak bisa ngurus anak. Punya anak gadis malah dibiarin kelayapan sama cowok. Pokoknya kamu harus kenalin mama, kataku pada Desi. Ya, aku seperti itu bukan berarti mau mengekang kebebasan putriku. Tapi aku juga gak mau anak satu-satunya jadi salah pergaulan akibat pacar-pacaran. Apalagi udah belasan tahun aku berjuang sendiri membesarkan anakku. Sejak mendiang suamiku meninggal, sewaktu Desi baru juga lahir di tahun ketiga nikah. Lagian Desi anakku juga baru kelas 2 SMA naik kelas 3. Masih harus fokus belajar biar nilainya bagus pas lulus nanti. Karena aku berharap dia bisa kuliah dan jadi sarjana. Ya menurutku sih Desi jangan sampai kayak aku dulu, putus kuliah hanya karena menikah. Dan akhirnya setelah suami meninggal aku sudah juga cari kerjaan. Untung saja aku tuh nurun ibuku yang dulu penjual jajan. Jadi semenjak suami gak ada, aku buka usaha kecil jualan jajan dan alhamdulillah bisa membesarkan Desi. Nah, abis ku biangin gitu, Desi langsung minta maaf padaku. Katanya, iya deh mah, kapan-kapan Desi ajak deh Mas Ricky ke rumah biar bisa kenalan sama mama. Habis selama ini Desi takut mah, ntar mama malah gak ngizinin Desi punya pacar kalau sampai Desi ngajak ke rumah ini. Kan mama ngelarang Desi pacaran. Waktu itu ku jawab, ya mama sih sebaiknya kamu fokus sekolah, apalagi udah mau lulus tahun depan. Tapi daripada kamu pacaran sembunyi-sembunyi, mama tuh khawatir Des. Kalau kamu tuh dapat pacar cowok yang gak jelas, gak beres, dan malah kamu terjerumus ke hal-hal yang gak baik sayang. Akhirnya malam minggu itu Desi pun ngajak Ricky ke rumah. Dia itu mahasiswa semester akhir, usianya beda 5 tahunan sama Desi putriku. Jadi ya gitu deh. Kelihatannya Ricky pemuda yang baik. Dia tuh bisa ngomong Desi yang masih kekanak-kanakan. Ya karena usia Ricky emang lebih matang dan pola pikirnya dewasa. Jadi waktu tahu kalau pacarnya Desi itu pemuda yang sopan, baik, dan juga ganteng, aku sebagai ibunya juga jadi tenang, gak khawatir sama putriku. Ya aku kan gak mau kalau Desi pacaran sama pemuda gak jelas, apalagi yang gaya hidup yang gak beres. Maklum, zaman sekarang kan serba susah ya. Ntar malah Desi berantakan pendidikannya dan gak bisa ngelanjutin kuliah karena udah keburu nikah. Tapi aku tenang deh rasanya setelah tahu pacar Desi Ricky. Selama Ricky dan Desi pacaran, aku juga tetap saja memperhatikan. Ku bilang boleh pacaran, tapi ngapel di rumah saja, nggak usah pergi-pergi kemana-mana. Kalau pingin makan apa jajan, ya kan bisa pesen Gojek. Atau biar aku yang masak, kan aku juga pinter bikin jajan, baik yang modern maupun yang tradisional. Ya akhirnya kalaupun mereka mau jalan-jalan, aku diajak juga. Biar ada yang jagain mereka lah. Gitu sih kata Ricky, waktu pertama kali ngajak aku jalan samaan. Anak itu emang supel dan cepet akrab. Kadang malah kalau malam minggu dia nggak datang, aku yang nanyain ke Desi, kok pacarmu nggak ngapel Des? Ya paling Desi ngejawab, Mas Ricky sibuk mama lagi nyusun skripsi katanya. Dia kan udah mahasiswa semester akhir, jadi ya udah persiapan sebentar lagi wisuda. Tumben malam itu tuh Ricky datang lagi, katanya baru pulang KKN, jadi lama nggak bisa mampir. Dan Desi putriku mau bikin surprise, bikinin jajan spesial untuk Ricky.
Makanya waktu Ricky datang, Desi nyuruh aku yang nemenin di sofa ruang tengah, sementara Desi sok sibuk bikin kue di dapur. Padahal dia tuh tumben mau masak. Pas aku lanjut bikin kue di dapur karena Desi nyerah takut gosong, tak lama Ricky ke belakang juga. Alasannya mau nambah air putih dan mau ngambil sendiri di kulkas. Wah, tante ternyata pinter masak ya. Kirain Desi bisa masak juga. Ternyata tante yang bikin kuenya, kata Ricky sambil nuang air putih ke gelas di tangannya. Ku jawab, ya iyalah Ricky. Kan dari jajanan dan kue ini juga tante selama ini dapat rejeki dan alhamdulillah bisa besarin Desi walau tante udah lama single parent. Aku jawabnya agak grogi. Abis si Ricky senyum-senyum saja menatapku. Kayak nggak mau berkedip. Apalagi waktu ngobrol dia nyinggung lagi soal film tadi. Tante, ntar malam nggak apa-apa kan kalau Ricky nelpon tante? Ya Ricky suka susah tidur tante. Sementara Desi kan paling udah molor jam 11 juga. Tanyanya. Aku kaget dia bilang gitu. Tapi ya berusaha santai sajalah. Ku bilang, emang mau ngomong apa? Kenapa harus nelpon? Sekarang aja kan bisa ngomong langsung. Tapi dia jawab, kalau dibilangin sekarang gak seru. Kan tante jadi gak penasaran. Rahasia deh tante. Makanya ntar malam jangan buru-buru tidur ya. Duh, kamu itu sukanya bikin calon mertua penasaran sih Ricky. Ya udah, ntar tante tunggu deh teleponnya. Sekarang balik ke depan Gi. Nih tante mau bawain kuenya. Lagian kamu tuh aneh. Pacarannya sama Desi anak tante. Kok ngobrolnya sama tante terus sih? Kataku. Terus dia pun ke depan dan aku nyusul tak lama kemudian. Habis makan jajan dan makan malam, Ricky terus pamit pulang jam 10. Soalnya emang di komplek ini waktu bertamu tuh paling malam ya jam 10. Biar tertib lingkungan. Tapi beda kayak biasanya, dia tuh pamitan ke Desi biasa aja. Tapi salim ke aku jadi beda. Biasanya juga cium tangan doang, sekarang pakai cipika-cipiki segala. Duh, calon mantu idaman, mulai deh mau ngambil hati calon mertua, ujar Desi yang bercanda melihat tingkah Ricky. Aku ya senyum-senyum aja, kan biasa lalah. Ya gara-gara semua itu malamnya aku jadi beneran gak bisa tidur. Padahal biasanya sama kayak Desi. Jam 11 aja pasti udah mimpi kemana-mana. Pules banget. Cuma sampai jam 1 malam aku gak bisa tidur juga. Bukan hanya karena nungguin janji Ricky mau nelpon, tapi juga kepikiran dengan tingkah Ricky belakangan ini padaku. Anak itu mulai aneh deh pikirku. Masa iya udah berani saja ngajak aku nonton film di ponselnya? Kita kan jadi kayak sejoli yang lagi nonton YouTube bareng deh jadinya. Terus cara bicaranya dan cara matanya menatap aku tuh jadi beda banget sekarang. Kayak ada yang mau diungkap tapi ada juga yang mengganjal padanya. Senyumnya tuh antara ramah, sopan, menghargai aku sebagai ibunya Desi. Tapi kadang ada kesan nakal dan kayak menggoda gitu. Ya kayak gitu-gitu deh. Pas itu aku juga bilang, kamu kok senyum-senyum sendiri lihat tante Ricky? Awas kesambet loh, bengong kayak gitu kataku. Dan Ricky kayak kaget gitu. Dia cuma ngejawab santai. Maaf tante, habisnya Ricky terpukau sih. Tante cantik banget pakai gaun pendek gitu. Jadi kelihatan lebih muda dari Desi, katanya. Idih, anak itu, batinku. Ya dari dulu, juga aku tuh udah sering dipuji awet muda. Kata orang sih, aku sama Desi putriku kalau lagi jalan bareng tuh kayak kakak beradik. Usiaku sudah genap 42 tahun. Wajahku ya mirip Desi lah cantiknya. Kulit putih terawat, hanya memang bodiku lebih melar lah dibanding Desi. Aku kan udah tua dan punya anak, jadi ya gitu deh melar. Cuma kata orang malah bagus, enak dipandang dan ngegemesin. Makanya sejak aku resmi menyandang status janda cerai mati, udah berapa banyak lelaki yang pingin deket. Niat mereka sih pada mulia semuanya.
Katanya pingin jadi ayahnya Desi, pingin menikah denganku, pingin naftahin aku lahir dan batin. Tapi aku gak bisa nerima karena sudah terlanjur janji. Waktu mendiang suami meninggal, aku tuh udah bersumpah gak bakalan nikah lagi. Aku hanya mau fokus nyari duit supaya bisa membesarkan Desi anak kami. Apalagi aku sebenarnya trauma juga dengan mulut manis kaum Adam. Dulu tuh pas udah 3 tahun sendiri, aku pernah mencoba membuka hati untuk lelaki. Namanya Pak Adam. Usianya ya 5 tahun lebih tua dariku waktu itu. Dia ngakunya duda tanpa anak dan serius mau membina rumah tangga yang baru bersama diriku. Taunya ketahuan juga belangnya. Ternyata Pak Adam masih punya istri dan juga sudah punya 4 anak. Aku jelas kecewa banget kan waktu itu. Soalnya kita tuh udah 4 bulanan menjalin asmara dan sudah rencana nikah juga. Malah dia sudah sering nginep di rumahku karena kan mau jadi suamiku. Ya tahu sendirilah laki-laki. Tiap malam juga aku udah ngasih semua yang dia mau. Malah aku udah nganggep dia kayak suami dan dia pun nganggep aku istrinya. Tapi ternyata dasar buaya darat. Dia tuh hanya ingin manfaatin aku aja. Karena selama ini istri dan anaknya jauh selama Pak Adam tugas di kota ini. Nah, emang dipikir aku ini ban serep ya? Atau mungkin aku dianggap selimut cadangan yang hanya dipakai kalau dia kedinginan dan butuh kehangatan? Ya udah dari situ makin deh aku tuh sumpah gak mau deket sama lelaki dan nikah lagi. Biar besok bisa ketemu mendiang suami di surga yang abadi. Hanya saja gak tahu deh, kok sekarang aku tuh kayak pingin mudah lagi justru setelah kenal Ricky. Padahal kan Ricky itu pacarnya Desi, putriku, anak kandungku. Ya sejak kenal dan dekat sama Ricky, aku tuh jadi ngerasa mulai masuk ke fase puber kedua kali ya. Hatiku kadang berbunga-bunga kalau Ricky menatap dan memujiku. Kadang aku juga sering gonta-ganti pakaian yang pas, hanya karena pingin kelihatan lebih cantik tiap kali ketemu Ricky. Pingin selalu diperhatikan dan dipuji lagi. Dan malam itu aku beneran susah tidur mikirin semuanya. Duh, gimana sih aku ini? Masa iya aku jatuh hati sama pemuda yang lebih pantas jadi anakku sendiri? Bingung deh ah. Ya, malam itu tuh aku kok jadi kayak anak gadis yang sedang gelisah menunggu telepon dari pemuda pujaan hatinya. Aneh juga kan? Padahal yang mau nelpon Ricky. Udah jam 11.15 waktu, akhirnya ponselku berdering. Belum tidur kan tante? Maaf ya kalau lama nungguin. Suara Ricky langsung terdengar begitu aku angkat. Kamu Ricky? Tante udah ngantuk loh. Udah hampir merem, malah kaget karena suara telepon. Kataku. Aku pura-pura aja ngantuk dan suaraku pun ku buat serak. Habisnya malu juga kan kalau aku ngaku nungguin telepon darinya. Jadi kayak aku yang berharap gitu. Padahal kan dia yang janji mau nelpon. Mau bicara apa gitu? Iya, maaf tante. Ricky baru saja ngelesain skripsi. Nih, baru bisa lega nelpon tante sambil rebahan santai di kos-kosan. Kata Ricky. Suaranya beda, kayak akrab banget. Ya udah, kamu itu mau ngomong apa sih? Kok pakai nelpon segala tengah malam? Apa nggak bisa besok saja kamu datang ke sini dan ngomong langsung? Tanyaku. Aku tanya gitu soalnya bingung. Aku juga mau ngomong apa malam-malam sama dia. Tapi Ricky bukannya ngejawab, malah dia nanya-nanya ke diriku. Tante, malam ini tante tidur pakai baju warna apa? Pasti bukan pakai gamis dan hijab kan? Masa tidur kayak kondangan? Ricky, jujur Ricky suka loh lihat tante pakai gaun pendek yang tadi. Kerasa lebih muda dan tante makin cantik deh. Maaf ya kalau Ricky jujur muji tante, kata Ricky pelan. Duh, dalam batin ku bilang, apaan sih nih anak pakai nanya-nanya baju segala? Ya aku kan bingung mau jujur apa mau bohong ke dia. Soalnya aku gimana ya?
Aku tuh dari dulu juga nggak suka ribet orangnya, apalagi kalau mau tidur dan istirahat. Yang penting mau tidur yang cuci muka, cuci-cuci, dan gosok gigi. Iya kan? Biar seger. Nah, soal pakaian, aku tuh simpel aja. Biasa kalau tidur yang cuma pakai daster satin pendek, yang kainnya halus dan kerasa dingin di badan. Biar bisa leluasa kan kalau mau bolak-balik badan ke sana kemari. Lagian, dari dulu kan aku tidur sendirian, ranjang luas, hanya ditemani bantal, guling, dan dinding dingin. Tapi entah kenapa aku malah jawab polos dan jujur saja ke Ricky. Tante pakai daster murahan kok, kainnya ringan jadi nyaman untuk istirahat. Emang kenapa Ricky? Oh, warna apa tante? Merah muda. Panjang apa pendek? Ya lumayan lah di atas lutut. Ricky tuh makin ku jawab kayak makin penasaran banget rasanya. Dia terus aja nanya seperti intel kejaksaan sedang interogasi tersangka koruptor saja deh. Ih, kamu kok nanya terus? Kapan ngomongnya? Apa yang mau diobrolin? Emang kamu sendiri tidurnya pakai baju apa? Warna apa? Tanyaku balis padanya dengan pelan. Ya, cuma pingin tahu tante. Kan Ricky jadi bisa bayangin seolah ngobrol langsung sama tante. Kalau Ricky biasa tidur santai tante, apalagi di kosan, panas udaranya. Ricky pakai kaos singlet saja sama celana pendek bola, biar rileks tante. Soalnya di sini cuma pakai kipas, nggak ada AC-nya. Balas Ricky menggambarkan kosannya. Awalnya sih obrolan telepon dibuka dari outfit kami masing-masing, tapi lama-lama aku malah kebawa arus. Waktu dia mulai menggiring opini makin menjurus ke sana. Kayak anak kecil yang sedang unboxing mainan barunya, Ricky tuh banyak nanya, seperti penasaran banget sama pakaian yang dikenakan dan juga apa saja isinya. Dasar anak muda, batinku. Udah aku jelasin semuanya pun dia tetap aja gak percaya. Malah katanya, coba lihat deh tante, biar Ricky gak penasaran. Ah, kamu ada-ada saja deh Ricky. Gimana mau lihat? Ini kan kita teleponan. Kecuali kalau kita berdekatan, kataku. Sampai akhirnya dia bilang, kan bisa fit callan. Cuma bentar kok tante, biar Ricky gak penasaran aja. Ntar malah susah tidur jadinya karena masih penasaran. Bujuknya merengek kayak anak kecil minta permen. Aku tadinya malu masa malam-malam mau video call sama dia. Aku ini kan ibunya Desi, bukan pacarnya Ricky. Dan aku kan udah tua, malu Namun karena Ricky terus merengek katanya cuma sebentar, ya udah, jariku akhirnya nekan tombol kamera dan beralih deh dari telepon suara ke video call sama anak itu. Sebelumnya, lampu di meja rias sengaja kuputar biar lebih temaram dan gak silau. Lagian malu aku kalau tidur kan polos, gak pakai bedak apa lipstik gitu. Lagian, masa iya mau tidur malah dandan cantik kayak ibu-ibu yang mau arisan apa pergi kondangan kan? Makanya aku tuh polos banget, gak pakai apa-apa lagi. Jadi ya biar agak samar dan gak kelihatan jelas olehnya, lampunya sengaja aku putar agak temaram. Gak lama muncul deh wajah Ricky di layar ponselku. Suasana kosannya juga rada gelap, tapi wajah gantengnya bisa terlihat lumayan jelas. Nah, kalau gini kan enak tante, jadi kayak ngobrol beneran deh sama tante. Ricky jadi bisa lihat langsung raut wajah tante, apa beneran tersenyum, atau kesal, atau apalah, tanpa pura-pura lagi, kata Ricky sambil melempar senyum manisnya. Ku jawab, kamu tuh ada-ada saja deh. Ya udah, emang mau ngomong apa sih? Apa soal kuliah kamu? Atau soal hubunganmu dengan Desi, anak tante? Ricky gak langsung jawab, hanya menatap cukup lama. Senyumnya tipis, namun sorot matanya seperti bicara lebih banyak dan lebih bermakna dari sekadar kata-kata. Waktu itu udah hampir 6 bulanan, aku ngizinin Desi putriku punya pacar. Ya habis gimana lagi, anak zaman sekarang mana bisa dilarang kalau sudah apa maunya. Tapi sebagai ibu, aku tetap menjaga dan menasehati putriku. Pacaran boleh, asal hanya sekadar jadi penyemangat supaya bisa lebih rajin belajar dan fokus sekolah.
Aku kan gak ingin anak perempuanku satu-satunya jadi salah arah karena pergaulan yang keliru. Untungnya Desi juga paham semua batasan yang harus dijaga. Cuma ya gitu, si Ricky malah protesnya ke aku. Katanya, Ricky bingung tante, pacaran sama Desi kayak kakak beradik saja, bukan kayak sepasang sejoli yang jatuh cinta. Ricky jadi kayak kakak yang selalu setia ngantar jemput adiknya sekolah. Ngobrolnya juga selalu deh soal pelajaran sekolah atau tentang materi kuliah, keluh Ricky. Dalam hati aku cuma tertawa aja. Ya habis mau ngapain juga, namanya juga masih pacaran kan? Masa ia mau minta yang belum boleh sebelum resmi menikah? Tapi malam itu aku dengan bijak cuma dengerin aja semua unek-ubek Ricky. Katanya selama pacaran dia tuh gak pernah berani macem-macem ke Desi. Jangankan cipika-cipiki tante, Desi tuh Ricky cuma gandeng tangannya saja dia gak mau. Katanya dilarang sama mama. Kalau pacaran kita harus bisa jaga jarak. Makanya Ricky jadi galau tante. Sebenarnya Desi beneran cinta dan sayang apa enggak sih sama Ricky? Makanya Ricky telepon tante malam ini. Kata Ricky menyampaikan semua. Aku cuma menghela nafas panjang. Lucu juga sama Ricky. Tapi diam-diam aku bangga sama Desi putriku. Karena dia beneran mau mendengar semua nasihatku. Iya Ricky, tante paham perasaan kamu. Tapi tante yakin kok Desi beneran sayang pada kamu. Ya kalau kamu juga sayang padanya, harusnya kamu dukung dong sikapnya. Tante emang gak mau Desi anak tante jadi kayak tante dulu, yang pendidikannya berantakan gara-gara pacaran, dan akhirnya keburu nikah, balasku padanya. Namun Ricky tetap saja ngeluh. Katanya, kalau gitu mending Ricky sama Desi jadi kakak adik aja deh tante. Ricky kan pingin kayak temen Ricky yang lainnya. Mereka tuh punya pacar dan tiap malam minggu selalu happy sama pacarnya. Tapi Ricky malah kayak ngejagain adik sendiri. Kemana-mana gak bisa apa-apa. Ricky kan laki-laki biasa tante, bukan malaikat. Ya pingin tahu lah rasanya sama pacar disayang, dikasihi, cuma cipika-cipiki. Sekali-sekali cikibir juga tante. Ya gara-gara curhat Ricky, aku jadi khawatir kalau Ricky beneran mau putus sama Desi putriku hanya gara-gara masalah itu. Aku jadi bingung harus gimana. Jadi kamu mau putus sama Desi? Maksudnya nelpon tante? Tanyaku. Aku saat itu merasa kasihan juga kalau Desi yang udah terlanjur sayang diputusin. Namun Ricky ngejawab, bukan itu maksudnya Ricky tante. Terus apa dong maksudnya? Dan apa inti pembicaraan dan curhat kamu ke tante? Ya maksud Ricky, tapi maaf sebelumnya ya tante, Ricky gak berniat lancang. Iya, apaan sih? Kamu ini sukanya bikin tante penasaran deh Ricky. Jujur aku sempat kaget waktu akhirnya Ricky bilang gitu padaku. Katanya dia gak bakal putus sama Desi karena dia juga sangat sayang pada putriku itu. Hanya saja dia malah meminta sesuatu dariku. Ya katanya kalau Desi gak bisa ngasih, mungkin tante bisa bantu Ricky biar Ricky gak penasaran lagi tante. Ya ampun Ricky jeritku dalam hati. Kok bisa-bisanya kepikiran kayak gitu? Aku jadi bingung kan mau jawab apa. Masa iya aku langsung bilang, boleh deh kalau mau. Emang aku wanita apaan, ya kan? Yang pacaran sama dia putriku, tapi dia malah minta aku jadi pelampiasan kasih sayangnya. Ada-ada aja deh. Bukan hanya otakku yang jadi berputar mikir gak karuan, tapi jantungku mulai berdebar lirih antara kesal, sebel, tapi juga antara penasaran yang sulit dilukiskan. Masih mikir sih, kok Ricky bisa berani banget minta yang itu dan santai sekali kayak akrab banget sama aku. Sampai akhirnya aku tertegun saat dilanjutin lagi. Tante ingat kan film Jepang tadi? Ricky tuh pengen punya ibu mertua sebaik itu. Ya kan? Ricky serius sama Desi dan besok juga tante bakalan jadi ibu mertuanya Ricky. Duh, anak ini memang ibarat pejuang sejati deh. Beneran bandel dan gak bisa dibilangin. Ada aja caranya biar aku tuh bisa luluh dan memberikan yang dia mau. Hingga akhirnya ya udah, gak tahu deh gimana mulanya.
Yang jelas, malam itu aku sampai baper banget dipuji cantik dan baik hati sama anak itu. Aku jadi malu sendiri kalau ingat semuanya. Soalnya aku tuh kayak gak bisa berpikir jernih lagi. Malah ikut hanyut dalam obrolan bersama Ricky, pacarnya anakku. Sejak malam itu, Ricky jadi makin akrab dan dekat sama aku. Dia juga kelihatan makin giat menyelesaikan skripsi biar cepat wisuda dan tambah sayang sama Desi. Cuma aku sendiri yang jadi ngerasa agak gimana gitu. Soalnya gara-gara teleponan malam itu, semuanya jadi berlanjut bukan hanya obrolan, tapi menjadi kenyataan. Malam minggu setelahnya, Ricky datang lagi ngapelin Desi. Tapi pas itu, Desi baru aja pergi ikut study tour keluar kota sama teman dan gurunya di SMA. Ya, akhirnya Ricky agak kecewa. Karena Desi nggak ngabarin kalau ikut study tour. Padahal kan kegiatan itu sudah dilarang sama gubernur kami yang baru. Namun Ricky akhirnya ngaku bahagia deh. Soalnya karena Desi nggak ada, jadi aku yang menemaninya malam minggu itu. Tante memang calon mertua idaman, katanya. Gitu deh akhirnya. Aku juga bisa kembali merasakan bahagia yang seperti itu. Dalam hati ku bilang, Tante juga bahagia punya calon menantu kayak kamu. Dan gak terasa semuanya sudah 5 tahun berlalu. Desi udah jadi sarjana, sudah kerja, dan sudah resmi menikah dengan Ricky setahun yang lalu. Aku bahagia biasa membesarkan anakku walau sebagai single parent. Dan aku juga bahagia akhirnya Ricky dan Desi menikah dengan sakinah, mawadah, warohmah. Tentu saja semua kisahku aku pendam dalam dan kubur sejauh mungkin. Biarlah hanya kepada kalian saja ya kawan, aku ceritakan semua pengalaman hidupku. Terima kasih sudah menyimak ya. Ambil positifnya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Anggap saja kisahku hanya selingan penghibur di saat luang. Sampai jumpa lagi. Bye.